Halo teman-teman, balik lagi dengan Gadget Gorillas. Kali ini gue mau share figur Transformer yang gue suka banget ya. Jadi kemarin kan gue habis belanja tuh ya, belanja si Hotlink yang versi Netflix. Nah sebelum gue bikin reviewnya, gue mau kasih lihat dulu ke kalian teman-temannya nih. Ini ada Starscream dan si Thundercracker. Ini adalah Transformer dari seri Siege yang mode pesawatnya tuh masih bentuk pesawat Tetrajet ya. Yang pertama gue beli tuh si Thundercracker ini nih. Yang pertama gue beli karena waktu itu lagi diskon ya di KitStation, diskon 50%. Jadi gue iseng-iseng aja beli. Setelah gue main-mainin gue surprise banget karena figurnya bagus banget, bahannya, materialnya, join-joinnya solid banget. Dan saat gue lihat langsung versi Tetrajetnya ya, itu tadinya gue pikir kayaknya kayak aneh gitu, kayak jelek banget ya. Cuma Tetrajet versi Siege ini setelah gue main-mainin tuh gue jadi lama-lama gue suka banget. Nah terus gue baru tuh mulai cari-cari temen-temennya nih, mulai manggil nih racun-racunnya nih. Nah yang versi Starscream ini gue dapet second hand ya dari Tokopedia. Setelah gue lihat review-review yang udah ada, kepalanya si Thundercracker ini sebenarnya lebih cocok dipasang di bodinya Starscream karena ini kepalanya udah gue tuker ya. Ini sebenarnya kepalanya Starscream nih, bentuknya gini, dia manyun gini ya kepalanya Starscream pas gue beli ini. Nah kepalanya si Thundercracker sebenarnya aslinya yang ini. Ini dia kepalanya Thundercracker, dia ada senyum liciknya gitu. Nah ini sih emang karakternya lebih cocok buat Starscream ya. Jadi gue coba-coba beli si Starscream. Alasannya ya karena tadi gue mau tukar kepalanya. Nah setelah gue tukar kepalanya terus gue pajang berdua gini, gue jadi kayak kena racun lagi gitu. Jadi gue kayaknya jadi pengen ngincer si temannya satu lagi, si Skywarp ya. Nah tapi ternyata si Skywarp itu dijual special edition. Dia package-nya beda dan harga lebih mahal. Nah, selain itu dia udah langka kayaknya sekarang, udah susah. Nah sekarang gue akan coba kasih lihat ke kalian detail-detail mainannya ya. Dan kenapa gue suka banget sama Mode Seeker versi Siege ini. Nanti gue akan coba transform, tapi transformasinya mungkin di salah satu aja ya, karena transformasinya kan sama persis. Oke, kita mulai dari Starscream dulu ya. Nah ini sebenarnya adalah kepalanya si Thundercracker ya, tapi ini udah gue tuker ya, karena gantinya gampang, tinggal pakai obeng aja di belakangnya. Gue suka ini karena sendi-sendinya tuh solid banget. Gue paling suka deh kalau mainan Transformer yang sendinya tuh joinnya solid gitu. Dan yang paling juara adalah artikulasinya. Ya artikulasinya lengkap banget menurut gue. Mulai dari kepala pakai ball joint, tangan juga 360, sendi buat ke atas, ada butterfly joint ya, jadi tangannya bisa dimajuin gitu. Nah terus lipatan sikunya dalam ya, lebih dari 90 derajat. Di sini ada artikulasi buat ke dalam. Nah ini sebenarnya bagian dari transformasi ya, cuman pas banget gitu tempatnya, jadi dia bisa dilipat ke dalam gini. Dan terus dia dikasih mushroom pack, jadi dia bisa muter-muter. Nah dia ada rotasi root. Dia nggak bisa nunduk sebenarnya, tapi sebenarnya di sini joinnya dia kasih di sini nih, jadi sebenarnya dia bisa nunduk seolah-olah kayak nunduk itu perutnya ya, tapi artikulasi joinnya ada artikulasi di paha. Nah terus artikulasi kaki juga nendangnya jauh, ke belakang juga jauh ya, lipetannya juga lebih dari 90 derajat, ada puteran di sini, ada ankle-nya sedikit, kakinya juga bisa ini artikulasi ke depan, ke belakang juga dikit. Dan ini juga bisa diatur ya, bagian dari transformasi juga nih. Ini senjatanya null ray-nya nih, ini kan bisa dicopot ya. Senjata null ray-nya bisa dicopot, konfigurasinya bisa ditaruh di mana aja. Ada yang bisa di sini, ada yang bisa di sini. Cuman biasanya gua tahu sih kalau yang fans banget sama G1 lu pasti Starscream naruhnya tuh senjatanya selalu di sini gitu. Kalau nembak dia begini, kalau ditaruh begini tuh walaupun bisa ya, cuman kayak bukan Starscream lah. Packnya di dalam sini kenceng banget ya, tapi packnya yang di sini nih longgar. Jadi gua modifikasi dikit pakai kutek ya, kutek bening, pakai nail polish. Nah ini bagian belakangnya gini ya, desain sayap itu gue pikir kayak sayap kupu-kupu gini ya, unik banget. Sayapnya juga bisa diartikulasiin ke belakang, tapi agak kurang bagus ya, karena jadi bolong gitu. Jadi agak ditutup dikit. Ada detail jetnya di sini, dan di sini ada kokpitnya. Nah coba kita lihat detailnya ya. Nah ini kepalanya ya udah gue tuker. Sebenarnya di sini nih kalau kepalanya Starscream di sini tuh ada cat silver ya harusnya ya. Nah kalau kepala aslinya tuh sebenarnya ada cat silver. Cuman kalau kepalanya Thundercracker dia kosong di sini. Cuma plastik hitam aja, tapi scalp mukanya dia lebih cocok di Starscream. Terus scalpnya di sini gue sih suka ya, scalpnya Siege di sini banyak kayak panel liningnya gini ya. Nah ini paint application banyak orang nggak suka ya, karena Hasbro makein catnya tuh kayak ngasal gitu, jadi cuman kayak di cat berantakan doang. Ini yang orang banyak nggak suka di seri mainan Siege ya. Dan sini juga ada cat-catnya, tapi bagian belakangnya tuh bersih ya.
Sekarang coba kita bandingin sama si Thundercracker nih. Mereka nih sama persis ya, Mold Seeker tuh semuanya sama, hanya warnanya aja yang bedain. Headsculpt mukanya juga ekspresinya beda. Gue suka banget kombinasi warnanya ini berdua. Oke, ini si Thundercracker, kita lihat detailnya. Selain headsculptnya juga di sini plastiknya nih lebih abu-abu ya. Kalau punya si Starscream dia lebih putih warna plastiknya. Bercak-bercak catnya ya. Kalau Starscream itu bercak catnya bercak cat warna abu-abu gini di atas plastik putih. Ini jadi kayak kotor berantakan gitu sih, emang gue juga kurang suka ya. Tapi kalau gue nggak tahu deh, kalau di bercak cat yang di si Thundercracker dia lebih silver ya, bukan abu-abu. Warna bercaknya lebih terang dan lebih kelihatan shiny, lebih kelihatan metalik. Walaupun masih berantakan, cuman kombinasi warnanya lebih kontras. Gue lebih suka di Thundercracker ini ya. Kalau di sini agak lebih abu-abu sih. Kalau di atas plastik hitam ini kayak catnya sama. Nah ini menarik nih, kalau di bagian tangan si Starscream catnya warna silver ya. Kalau di bagian tangan Thundercracker catnya warna abu-abu. Kalau di bagian kakinya Starscream kebalikannya, di sini warna abu-abu, di bagian kakinya Thundercracker ini warnanya silver. Gue baru sadar nih, menarik juga. Bagian belakangnya sini, nah ini yang kelihatan banget nih. Kalau di sini cat silvernya mengkilat banget ya, karena backgroundnya juga jadi kontras gitu ya. Kalau di punya Starscream selain catnya lebih abu-abu ya, terus backgroundnya juga nggak kontras, jadi lebih kayak kelihatan bercak yang nggak pada tempatnya gitu. Nah gue suka banget dua desain ini, dan walaupun moldnya sama tapi saat dipajang berdua gini mereka cocok banget. Kurang si Skywarp aja ya, tapi nanti gue akan coba review si Hotling karena warnanya mirip-mirip. Dan desain kepalanya si Seeker ini dibikin ada light pipingnya ya, terlihat matanya. Sini kalau kena cahaya doang dia, light pipingnya bagus banget sih. Jadi kelihatan efeknya tuh matanya jadi hidup banget. Oke, sekarang gue akan coba kasih lihat transformasinya ya. Bentuk transformasinya gue akan pakai si Starscream. Saat udah jadi mode pesawat, gue akan bandingkan juga mode pesawatnya Starscream dan mode pesawatnya Thundercracker. Jadiin mode pesawat, ini pertama senjatanya, nomornya emang harus dicopot dulu. Pertama transformasi dulu bagian kakinya ya. Kakinya kita lipat gini, dan ke depan. Semua sendinya keserot ya, jadi enak banget sih transformasinya. Terus tangannya dulu deh. Tangannya di sini kita bisa buka, terus kita masukin ke dalam. Ada double ankle-nya. Ini kita tutup. Tangannya jadi compact ini ya. Bagian sini sama. Kita buka, terus kita masukin, lipat ke dalam, baru kita tutup bagian tangan dan kakinya. Udah jadi. Nah terus kita akan buka bagian dadanya, dan ini banyak ya orang yang bilang ini gampang banget copot. Gua nggak tahu deh, gua beli ini second tapi gua nggak nemuin masalah yang orang-orang bilang itu ya. Kenceng sih ya, kalau dipaksa sih copot-copot juga, cuman punya gua di sini cukup kenceng ya, dan gue jadi nggak punya masalah sama sekali sama transformasi ini. Sebelum ini gue buka, gua harus lepasin dulu bagian belakangnya, ditarik dikit. Ditarik ya, supaya ini bisa, supaya packnya bisa keluar. Renggangin dulu biar dia jadi ujung pesawatnya sini. Nah ini bisa kita gabungin dulu langsung. Kemudian ini ada bagian sini, ini kita lipat karena di sini bisa ada tusukannya sini ya, jadi bisa kita masukin sini. Jadi udah kita tancepin ke belakang kepalanya, ini bisa kita lipat. Baru habis itu kita buka gini, otomatis dia akan ikut ngedorong ke belakang. Ini kita taruh sini dulu. Setelah itu ini kita puter ya, bagian rotasi perut kita puter supaya sekarang ngadepnya ke sana. Kalau udah gini sekarang kita lipat kakinya gini, dan ini pakai per ya. Tuh. Biasanya kan dibiarin kopong ya, karena transformasinya akan masukin ini ke dalam sini, biasanya suka dibiarin kopong gitu. Cuman sekarang dia dipakein per supaya ini tetap ada penutupnya. Jadi ini kita bisa masukin, dan di sini ada packnya bisa masuk ke sini. Kita masukin sini, lurusin supaya bentuknya gini, supaya lurus, supaya rapi. Kita masukin dulu. Kalau sudah masuk, sudah lurus, nah jadinya kayak gini. Setelah jadi kayak gini, kita turunin bagian moncong pesawatnya ini. Nah, kita turunin ke sini. Terus ini kita turunin dulu tangannya. Bagian tangan perhatiin di sini ada dua lubang. Itu nanti akan masuk ke sini ya. Jadi diposisiin dulu yang benar tangannya, biar dia presisi dulu.
Nah, di sini juga ada colokan ya. Nah, ini akan masuk ke colokan yang di sebelah sini. Jadi kita turunin, sekalian kita selipin kunciannya di sini. Nah, tapi ini juga kita rapetin. Kalau posisinya udah presisi dengan yang masuk ke colokan yang tadi, ya otomatis tinggal ditekan aja udah masuk ya. Jadi ini udah presisi banget dibuat sama Hasbro. Oke, sebelahnya juga sama. Pertama kita putar, terus kita cari selahnya supaya dia masuk ke lubang. Kalau udah pas masuk ke lubang dia otomatis bisa presisi nih. Saat kita turunin, sayapnya kita selipin sini, terus masukin lubang sini. Bagian sini ini yang katanya sering bermasalah ya. Bagian sini sering bermasalah karena sering copot. Tapi punya gua kenceng banget sih. Gua nggak tahu apa karena gua beruntung aja dapat unit yang nggak copot, atau mungkin ada cara modifikasinya ya. Nah, ini kita turunin dulu. Bagian sini kita lepasin dulu packnya. Ini ada lubang di sini. Nah, ini agak ditekan dikit supaya dia bisa masuk. Udah masuk ke sini jadi roket. Di sini ada packnya, bisa buat masuk ke dalam sini ya. Oke, kalau udah semua udah rapet, semua udah pas masuk ke lubangnya, ini transformasinya enjoyable banget dan satisfying banget ya buat gua. Keren juga nih, bentuknya aerodinamis banget dan unik gitu. Nah, ini cat-catnya di sini kelihatan bercak-bercaknya bagian belakangnya. Ini ada logo Decepticonnya. Bagian bawahnya juga. Sekarang kita akan bandingin sama mode pesawatnya si Thundercracker. Nah, ini dia guys perbandingan mode pesawatnya. Di sana identik ya, hanya beda warnanya aja. Si Starscream gue suka sih kombinasi warnanya nih. Warnanya putih, tapi ini putihnya off white ya, nggak putih banget. Terus ditambah bercak-bercak ini ya selera orang ya. Kalau gue sih sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Cuman emang kalau ini catnya dipakai yang cat yang silver ini gitu, jadi ada kesan kayak mengkilapnya gitu. Gue akan lebih suka sih. Kalau catnya di sini ya kayak agak abu-abu gitu. Karena mungkin pertimbangannya supaya lebih kelihatan ya. Cuman malah kayak dekil gitu. Kokpitnya ininya warnanya abu-abu. Kalau si Thundercracker warnanya hitam, bagian merahnya sama, dan aplikasi chatnya juga sama ya. Gue pikir tuh ini kayak di chat random gitu, cuman kayak ini pakai mesin juga, soalnya posisinya mirip walaupun nggak terlalu presisi sama ya. Kayaknya sih ini mesinnya sengaja dibikin nggak presisi supaya jadi kayak bentuk ciprat-cipratan gini. Beda banget kalau kayak versi battle damage-nya mainan-mainan third party atau kayak BMB, kayak Weijang gitu ya, itu lebih cakep pengaplikasiannya. Oke, bagian belakangnya. Kalau Starscream bagian siripnya ini dia warnanya plastik abu-abu, kalau si Thundercracker hitam semua ya. Keren sih. Terus ini bagian transparan di sini karena dia belakangnya warna putih, jadi dia lebih kelihatan. Kalau di sini kan gelap nih, jadi dia kayak campur warnanya, agak jadi kayak warna hijau gitu. Ya itu tadi gue lebih suka pengaplikasian pilihan warna si Thundercracker ya, karena cipratan catnya tuh warnanya silvernya lebih kelihatan mengkilap dan lebih kelihatan kontras. Dan saat transformasi si Thundercracker ini, gue juga nggak nemuin masalah yang ada di sini ya. Sama solidnya kayak si Starscream punya. Ini nggak copot kayak yang ada di review lain ya. Semuanya solid, semuanya ngeklik, semuanya rapet. Paling yang bikin masalah adalah packnya, di pack senjatanya nih, null ray-nya itu di bagian sini terutama ya, bagian bahu itu longgar banget. Cuman dikasih cat akrilik atau dikasih cat kuku juga rapet lagi ya, jadi nggak terlalu masalah. Oke, segitu dulu review dari gue. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya, karena nanti gue akan coba review beberapa mainan koleksi gue yang lain. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.